Selamat siang Kak Dewi, selamat datang. Ini yang lain mana, Kak? Kok belum muncul? Nah ini Kak Sulaiman. Siap, izin bergabung Mas, mohon maaf. Nggih, nggak apa-apa Kak. Iya, siap. Dicari Kak Dewi Sulastri ini tadi. Siap. Nyambi masih takziah ini. Masih takziah di Oh tempat iya, takziah. nggih Kak. Selamat siang Kak Yudi. Selamat Sepertinya siang, Kak. sepertinya lagi di jalan ini ya Kak. Kak Dewi suaranya mana ini? Kok nggak kedengeran ini ya?
Sebentar Kak, sebentar ya. Nah, dipancing ngono lagi metu renyah suarane soalnya. Baik kakak-kakak, izin saya mulai nggih, karena sudah muncul 5 menit. Biar nanti teman-teman yang belum gabung menyesuaikan mawon, biar menyusul untuk Nggih, Pak gabung. Daniel. Siap. Gitu nggih Kak? Nggih, Nggih. Kak. Baik. Oh sebentar, ini Kak Nur Khairul ada. Nggih, baik kakak-kakak. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam tatap maya di hari Kamis ya, tanggal 19 ini. Saya harap kakak dalam keadaan sehat semuanya, tidak tidak ada kendala ya, lancar. Tapi sebelum saya mulai, saya mohon bantuannya untuk memimpin doa. Mungkin dari Kak Dewi bisa membantu saya untuk memimpin doa. Oke, siap Monggo Kak Kak. Dewi. Oke. Baiklah teman-teman kakak-kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi atas untuk bisa memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi kita pertemuan pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita dapat ilmu yang bermanfaat ya, yang bisa kita terapkan untuk pengembangan karir kita sebagai bekal kita menjadi guru PJOK yang baik. Begitu ya. Terima kasih Kak Dewi sekali lagi. Siap Kak. Sebentar nih kok Kak Nur sepertinya ada kendala untuk masuk. Sambil menunggu teman-teman Mas Kak Daniel. Nggih, monggo. Kayaknya memang kalau berdoa ini yang mimpin Kak Dewi ini bisa khusyuk doa nih. Ya nggih, saya juga cocok juga. Rasa ngono Pak, ya Allah. Kalian lu, kalau sedih. Yang lain juga bisa, harusnya kan yang laki-laki masuk yang perempuan. Lah kan esok khusyuk. Iya. Sebentar ini kok Kak Nur. Mau saya sampaikan ya kakak-kakak semua. Untuk link itu sudah saya sematkan di LMS. Jadi untuk kakak-kakak yang tidak terkendala atau berbarengan dengan kegiatan lain bisa mempersiapkan diri dan membuka LMS-nya. Karena kalau tidak lewat LMS itu tidak ke-record ya kakak-kakak. Artinya aktivitas kakak-kakak di LMS itu tidak ke-record. Jadi nanti kalau semisal tidak dibuka, kalau di akhir program ini nanti jadinya nanti tidak 100%. Jadi harus
ulangi lagi apa yang belum dibuka gitu. Jadi nanti baru 100% gitu, Kak. Saya kemarin, sebetulnya inginnya memberikan apa ya, opsi agar lebih lebih mudah ya untuk mengaksesnya, tapi sepertinya kok saya pikir lagi nanti malah LMS-nya jadi nomor 2. Artinya ya tetap, kakak-kakak saya harapkan nanti kalau misalnya ini tadi yang masuk lewat link, oke nggak masalah, tapi nanti untuk setelah selesai bisa dibuka kembali nggih LMS-nya. Jadi paling ndak dibuka lagi, diklik aja, jadi semua aktivitas kakak-kakak nanti ter-record. Jadi bisa 100% nanti akhirnya selesai. Begitu. Terima kasih nggih kakak-kakak semua. Siap, Pak. Nggih. Kita di sini berada di modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelumnya kakak-kakak pasti sudah berselancar mempelajari LMS-nya masing-masing nggih, tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, saya lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Kesepakatan bersama masih sama nggih, yang pertama menyalakan kamera apabila tidak ada, kendala, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi pada hari ini ya kakak-kakak, diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda yang pertama melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agendanya ini ya kakak-kakak. Ada pembukaan, aktivitas 1, nanti kita role play, yang selanjutnya menuliskan peran guru dan peserta didik. Aktivitas keduanya kita menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Dan yang aktivitas ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, untuk pertanyaan pemantik, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab kakak-kakak melalui kolom komentar, nggih. Monggo silahkan, langsung saja. Menurut kakak-kakak itu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Terus apa tandanya ya? Apa yang menandakan bahwa praktik pembelajaran PJOK sudah berpusat pada peserta didik? Monggo kakak-kakak, langsung saja.
Oke, sudah ada yang masuk dari Kak Nur Khairul Anwar, pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana praktik pembelajaran PJJ yang berpusat pada peserta didik itu? Dari Kak Nur Khairul menjawab bahwa pembelajaran berbasis proyek. Oke. Apa yang menandakannya? Monggo bisa sekalian. Mungkin yang menandakan dalam proyek itu berkaitan dengan aktivitas fisik seperti merancang program, misalkan Pak, misalkan seperti itu Kak. Jadi misalkan di pembelajaran senam, anak-anak diminta sebetulnya awalnya dipancing untuk gerakan ini, tapi selebihnya anak-anak diminta untuk membuat rangkaian gerakan senam tersendiri, mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke. Oke, baik, terima kasih Kak Nur Khairul atas elaborasi jawabannya. Oke. Masuk lagi Kak Dewi Sulastri, pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa, bukan pada guru. Oke, dalam pendekatan ini siswa lebih didorong untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Wah, super sekali. Mantap ini. Tandanya gimana ini Kak Dewi Sulastri? Langsung saja nggih untuk tandanya. Mungkin yang Monggo. menandakannya adalah salah satunya mungkin seperti ini. Jadi dalam satu pembelajaran siswa itu lebih cenderung kita arahkan untuk mengeksplor apa yang mereka pahami, yang mereka inginkan itu seperti apa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai mentor saja. Jadi selebihnya itu kembali ke murid, ke siswa maksudnya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Kak Dewi atas elaborasi jawabannya. Kata kuncinya adalah peran guru sebagai fasilitator gitu ya, yang mendorong kemampuan murid yang sudah ada supaya lebih berkembang gitu. Terima kasih Kak Dewi. Monggo yang lain masih saya tunggu. Oke, dari Kak Yudi, praktek pembelajaran PJJ yang berpusat pada peserta didik itu siswa menjadi aktor utama. Oke, kalau tadi Kak Dewi tadi sudah sedikit membahas tentang peran guru, sekarang Kak Yudi membahas tentang peran siswa. Siswanya menjadi aktor utama. Oke, baik Kak Yudi, bisa dielaborasi jawabannya, monggo. Oke, terima kasih Kak. Kalau menurut saya ya di sini aktor utamanya adalah siswa itu sendiri, karena untuk menjadi proses belajar itu kan ada hubungan antara guru dan siswa. Kalau guru itu berperan sebagai fasilitator, menurut saya, jadi memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Matur nuwun. Oke, terima kasih Kak Yudi atas elaborasi jawabannya. Ya, benar bahwa kalau guru sebagai fasilitator, kalau siswa menjadi aktor utamanya. Oke, terima kasih Kak Yudi. Ada lagi yang masuk dari Kak Heri Eko Andrianto. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, ditambahi oleh Kak Heri Eko. Ya. Jawabannya sangat ini? Menyambut begitu ya. Dari Kak Yudi tadi siswa menjadi aktor utama ditambah lagi siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, baik. Monggo Kak Heri bisa mengelaborasi jawabannya. Mohon maaf, ini karena saya posisi di Salatiga, kondisinya tidak memungkinkan untuk saya menjawab, mungkin berisik menurut saya. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Heri. Tapi bisa saya tangkap dengan baik Kak. Artinya peran siswa tadi yang ini sebagai pelengkap ya, pelengkap jawaban dari Kak Yudi bahwa siswa juga terlibat aktif dalam pembelajaran gitu. Baik, ada lagi? Monggo. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini kakak-kakak semua yang tidak memiliki acara yang bersamaan dengan
gimit kita ada tidak ya? Maksudnya ada berapa ya? Ini kayaknya Kak Sulaiman kan sedang takziah, Kak Heri sebenarnya ada kegiatan juga. Apakah ada yang membersamai lagi kegiatannya? Tidak, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Berarti hanya 2 ya. Karena kita habis ini bermain peran ya, Kak. Role play. Oke, ada yang masuk lagi tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oh, ternyata Kak Sulaiman, saya sedang di tempat takziah, Kak. Oke, baik Kak. Saya pikir mau menjawab, Kak. Oke, baik. Oke, menyesuaikan saja, enggak apa-apa, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya, nggih, Kakak-kakak semua. Tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan apa yang menandakannya. Dari jawaban kakak semua itu memang betul, nggih. Bisa saya rangkum bahwa tapi sudah dirangkum Kak Dewi sebetulnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah pendekatan pembelajaran berfokus pada siswa, bukan pada guru, nggih. Dalam pendekatan ini siswa lebih didorong untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya mereka sendiri. Betul juga yang dikatakan oleh Kak Yudi Arif, kalau Kak Dewi membahas tentang guru sebagai fasilitator, Kak Yudi dan Kak Heri berpendapat bahwa siswa menjadi aktor utama dan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Betul sekali dan jawaban dari Kak Nur Khairul Anwar itu juga betul karena salah satu eh, apa ya, metode atau model pembelajaran yang biasa dilakukan dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik itu adalah salah satunya pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning. Gitu, saya lanjutkan ke kakak-kakak. Oh, ya, ini. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Tapi tadi sudah dijawab pertanyaannya, tapi tidak apa-apa, kita mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ya, monggo. Ada yang mau share atau mau menjawab salah satu saja tidak apa-apa. Dua-duanya juga boleh. Monggo. Dalam pembelajaran kita apakah peluit itu lebih banyak ya sebagai perintah daripada suara guru dalam pembelajaran? Atau yang kedua, apakah pembelajaran itu semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru ya? Misalnya kaki kanan ke depan, ya harus kaki kanan. Kaki kiri dibetulkan. Ya. Tangan kanan diangkat. Tangan kiri yang diangkat berarti salah. Langsung push up. Wah, apakah seperti itu? Monggo. Mungkin salah satu atau salah dua berpendapat. Tidak usah sungkan, gitu, kakak-kakak. Tidak usah sungkan untuk apa ya share dalam kebaikan lah. Tidak ada yang salah di sini. Kita belajar bersama. Monggo, Kak. Atau bisa juga ditulis di kolom komentar. Monggo, kolom chat. Maaf. Monggo, Kak. Ada Kak Dewi, Kak siapa lagi? Dewi, Kak Guntur, Kak Heri Eko, Kak Kaya, Kak Huda, Kak Sulaiman, Kak Yudi, monggo.
Apakah ini sesuai, Kak? Pertanyaan pertama itu apakah sesuai dengan kondisi pembelajaran kita atau pembelajaran kakak-kakak aja? Oke, sudah masuk nih dari Kak Heri Eko Andrianto. Biasa seperti itu karena suara fluid lebih lantang pada saat pembelajaran tidak selalu sesuai dengan perintah. Oke, baik, Kak. Ya karena fluid itu sebagai sinyal gitu, Kak. Penanda untuk kumpul, untuk apa ya, berbaris gitu. Daripada kita teriak-teriak, woi sini dulu, woi kumpul-kumpul. Nah, itu malah menyebabkan sakit tenggorokan ya. Apalagi kita apa, mengajar di ruang terbuka. Oke, baik. Terima kasih Kak Heri. Oke, saya lanjutkan. Apa kata pakar? Nah, ini ada pakar ya, istilahnya pakar pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, namanya Cassandra Ianusi. Terdengar kakak-kakak? Tidak, Kak, Terdengar ya? tidak. Oh tidak, hanya gerakannya saja. Tidak ada suaranya, Kak. Oh tidak aja. Tidak. Tapi subtitlenya terlihat nggih. Terlihat. Sambil menyimak subtitle aja kalau begitu nggih. Karena ini bahasanya bahasa Inggris juga. Oke. Bisa ditangkap kakak-kakak? Mungkin sekali lagi ya, sambil saya bacakan subtitlenya. Dan kami tahu dari semua penelitian bahwa ketika murid diberdayakan untuk membuat keputusan, mereka berkembang dan berkembang berarti mereka belajar lebih banyak. Mereka lebih menikmati pelajaran. Mereka lebih bersedia untuk berpartisipasi dan mereka lebih bersedia untuk mengambil keputusan dan mentransferkan apa tadi sampai mana sebentar. Dan mereka lebih bersedia untuk mengambil pembelajaran itu dan mentransfernya ke dalam kehidupan mereka. Jadi semua yang kita ketahui tentang pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran tersebut benar-benar positif. Kami tahu itu sulit, kita tahu itu berbeda, dan itu bisa menantang, dan mungkin menakutkan, jika itu bukan pendekatan yang biasa Anda lakukan. Tapi manfaatnya sepadan. Kami tahu bahwa hasilnya sangat positif. Dan semoga hari ini apa yang bisa saya lakukan adalah memberikan kesempatan untuk Anda
untuk mengambil langkah pertama itu. Jika itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang menakutkan bagimu, atau tempat yang bisa kamu cari, lebih banyak kesempatan untuk mengundang murid ke dalam proses pengambilan keputusan. Oke, sudah kakak-kakak. Apakah bisa ditangkap dari Kak Cassandra Ianusi ini kata-katanya? Bisa. Oke, terima kasih Kak Khairul atas jawabannya. Yang bisa digarisbawahi adalah dari apa yang dikatakan oleh Kak Cassandra bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah pelibatan peserta didik dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan itu tidak diambil sepenuhnya oleh guru, tapi dalam pembelajaran itu peserta didik juga ikut dalam proses pengambilan keputusan tersebut, begitu kakak-kakak. Artinya, misal kita kalau menggunakan komando, gaya komando, tahu ya kakak-kakak semua, mesti familiar dengan gaya komando, karena gaya komando adalah gaya konvensional yang biasa dilakukan oleh guru, bahkan tidak hanya guru PJOK, bahwa semua guru mesti pakai komando. Itu, kalau komando itu menurut kakak-kakak, pengambilan keputusannya itu sepenuhnya di guru ataukah murid juga terlibat, kakak-kakak? Monggo. Bisa langsung dijawab atau dijawab di kolom chat saja. Menurut kakak-kakak, gaya komando atau cara komando yang biasa kita pergunakan, apakah itu sudah memberikan kesempatan pada murid untuk mengambil keputusan atau full keputusan itu ada di guru kalau gaya komando. Kita nanti akan belajar tentang gaya mengajar dari Muska Moston. Salah satunya adalah gaya komando yang spektrum paling kiri. Monggo kakak-kakak bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Nur Khairul Anwar. Keputusan berarti full dari guru. Memang betul Kak. Betul sekali apa yang dikatakan Kak Nur Khairul bahwa ya, Sulaiman juga. Terima kasih Kak Sulaiman. Gaya komando sepenuhnya keputusan dari guru ya. Memang betul apa yang dilakukan ada Kak Heri juga kayak komando siswa pun bisa mengambil keputusan. Oke, tergantung dari perintah. Oke. Benar yang dikatakan kakak semua bahwa gaya komando itu full nggih, perintah full keputusan itu diambil oleh guru. Artinya siswa tinggal melakukan saja. Jadi tinggal melakukan sesuai komandonya. Suruh ke kanan ya ke kanan, suruh ke kiri ya ke kiri, suruh ke depan ya ke depan, itu adalah ciri-ciri komando. Artinya setiap gerakan atau setiap perintah yang dilakukan guru itu harus dilakukan oleh siswa. Gitu kakak-kakak. Artinya gaya komando di dalam kaitannya dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik itu kurang relevan gitu kakak-kakak. Jadi kita diharapkan lebih meningkatkan spektrumnya ke arah kanan dengan prinsip volume. Apa yang dikatakan oleh Kak Cassandra Ianusi tadi, mungkin kalau tidak biasa dilakukan gitu, pertama mungkin bisa menjadi tantangan, bisa menjadi ketakutan gitu, karena kan tidak biasa kita lakukan sebagai guru gitu. Karena biasanya merintahi ya paling enak sih ya, apalagi untuk anak-anak SD gitu, anak-anak SD. Tapi kalau dari pandangan Kak Cassandra, kita diharapkan untuk mampu sedikit demi sedikit merubah pola atau gaya mengajar kita ke arah yang lebih berpusat pada peserta didik. Tadi
yang harus digarisbawahi adalah proses pengambilan keputusan ya, pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan. Kalau komando full, jadi dari awal ngajar sampai akhir ngajar komando terus itu berarti artinya belum berpusat pada peserta didik. Ya, semakin ke kanan itu akan semakin berpusat pada peserta didik karena semakin ke kanan itu gaya yang dipakai itu akan full kalau ke kiri full guru, ke kanan akan full siswa. Begitu nggih Kakak-kakak. Apa yang dikatakan dari Kak Nur Khairul tadi tentang PJBL, nah itu adalah salah satu gaya atau metode mengajar yang model pembelajaran yang disarankan dalam dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik. Gitu, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Saya lanjutkan. Oke, aktivitas yang pertama, kita menuju ke aktivitas yang pertama. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Role play aktivitas pembelajaran. Capaian pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran adalah latihan gerak koordinasi. Langkah-langkah aktivitasnya. Yang pertama, fasilitator membagi peserta secara berpasangan. Sudah saya urutkan tadi. Nanti lewat Google Sheet ya. Nanti dilihat saja. Kemudian yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Nah, nanti saya tampilkan pilihan gerakan. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. 5. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti saya share ya spreadsheetnya ya. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Yang kedelapan, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Ini bisa disetting dulu kameranya atau laptopnya agak-agak maju ya. Jadi kakak-kakak agak mundur biar terlihat full satu badan penuh ya. Nah, ini gerakannya ini nanti. Gerakan yang pertama adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menusuk jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Nah, ini. Saya kirim link spreadsheet-nya enggak. Link spreadsheet. Enggak bisa dibuka kakak-kakak. Itu nanti 1, 2 jadi pasangan gitu. Jadi urut saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngoten nggih. Sudah bisa dibuka nggih kakak-kakak?
Oke, ini bisa dipilih kakak-kakak. Mungkin juga yang sambil duduk atau maksudnya yang sambil ada kegiatan yang lain bisa memilih aktivitas yang paling mendekati yang bisa dilakukan gitu. Nanti Kak Kayah dengan Kak Yudi Arif, Kak Danang dengan Kak Guntur, Kak Heri Eko dengan Kak Huda, Kak Paksi dengan Kak Khairul, Kak Jatuh dengan Kak Puji, Kak Sulaiman dengan Kak Dewi. Ulah pas sekali nih. Ngepasi ini Kak Sulaiman sebenarnya. Kak Heri nanti Oke, nanti Kak Heri apa namanya? Bisa saya lihat kalau begitu. Monggo. Yang atas melakukan dulu atau pengamat dulu? Mbak Dewi pilih di atas atau di bawah? Waduh. Monggo. Manut. Monggo diposisikan dulu. Soalnya belum terlihat ini. Dewi juga belum terlihat. Ini akan di assessment ini ya, akan dinilai ya. Dipilih dulu saja untuk gerakannya. Silakan ditulis, langsung ditulis saja Kak di spreadsheet ya. Gerakannya Jadi mana? saya tuliskan ya Kak ya, ini nggak bisa diakses ya, cuma bisa buka tapi nggak bisa ngisi. Oh, gitu Kak. Ya sebentar Pak. Mohon maaf ya, karena ini pakai tab, jadi beda pakai lab. Tidak bisa ngisinya kenapa Kak? Atau saya isikan nomor berapa Kak? Kak Yudi. Kak Yudi, Kak Nur Khairul. Saya tadi nomor Nomor 8. berapa? Yang jumping jacknya 10 detik atau berapa detik? Oh ya sebentar. Tadi berapa toh? 1 menit kayaknya Kak ya. 1 menit. Iya, 1 menit. Ya, 1 menit. Oke, nanti aja, nanti nunggu teman-temannya nunggu Berarti giliran. yang jumping jack ya, nomor 2 berarti ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, jumping jack nomor 2, Kak Nur Khairul. Oke, ini saya stop dulu. Saya stop share dulu. Saya share yang terlihat ya. Nah. Bentar Kak, ini wifi saya mati malam nih. Aduh. Iya. Ada. Ya, enggak apa-apa Kak. Menyesuaikan terus. Hal biasa nih Kak. Mbak Dewi pilih yang gerakan nomor berapa itu Mbak? Monggo loh Kak. Ayo. Dipilih dulu. Yang belum milih Kak Kaya, Kak Yudi. Mau pilih nomor berapa? Oh ya ini saya stop lagi berarti ya. Saya tampilkan. Milih yang paling gampang. Ini Kak, sudah terlihat ya Kak ya. Awan-awan bakal aja sing Lari mare di sumur. tempat aja Kak. Saya dan Bu Kaya. Nah Kak, es teh jumbo siap terus itu, Dewi. Awan-awan nggih gerakan sing sumuk iki lari.
melakukan dulu nomor nggak? telepon wae. Boleh melakukan dulu, soalnya mau jemput anak. Oh ya, nggih, monggo Kak Nur Khairul. Hati-hati. Melakukan dulu enggak Kak ini? Dewi nomor Melakukan aktivitas ini dulu enggak? Kalau jenengan mau jemput dulu aja enggak apa-apa Kak. Soalnya jauh di Tengaran. Enggak apa-apa, enggak masalah. Monggo. Nggak- Oke, mohon Nggih. izin. Nggih, monggo. Oke, apakah Kak Dewi bisa? Sudah siap? Yang lain dulu toh Kak, mosok aku wong wedok kon isih dhewe. Wong lanang sik. Oh, ini bareng-bareng Kak ini. Pokoknya yang di atas duluan Kak. Yang disebut yang apa nomornya yang di atas duluan. Nanti gantian. Monggo. Yang lain ini apakah ada kendala? Kak Huda gimana nih Kak Huda? Biasanya Guntur apa ini aja ya dari sini aja ya. Monggo. Saya tunggu ya Kakak. Ayo kakak-kakak. Monggo di on kan kameranya dulu biar terlihat yang apa? Yang mengamati biar bisa melihat gerakannya. Loh, Kak Huda malah udah ngisi denyut nadi loh ini. Udah siap ini. Yo Kak Huda, ini Kak Paksi. Siap Pak. Anu Mas, ini sudah nih, tapi belum bergerak. Oke, siap. Sebentar, nunggu berarti Kak Heri, Kak Guntur gimana Kak Guntur? Kak Guntur, apakah ada kendala Kak Guntur? Monggo dinyalakan kameranya dulu biar terlihat. Kak Guntur sudah mengisi, Kak Heri Eko juga sudah mengisi. Kalau Kak Heri terkendala dengan kegiatan yang bersamai, mungkin bisa menjadi observer dulu nggih Kak Heri. Kak Heri mengobservasi Kak Huda dulu enggak apa-apa. Oke, siap. Nggih. Untuk Kak Huda bisa mengonkan kameranya. Apa masih rusak ini kamera? Mohon maaf, anu Mas, niki kameranya nggak bisa Estu niki. Ya, baik. Ya sudah. Yo, Oke, yang penting sudah ini mengisi denyut nadi awal dulu aja enggak apa-apa. Gerakan nomor 4 itu tadi apa Kak tadi? Silang ya, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Oke. Saya denyut awal 74 Kak, tak melakukan gerakan Oke. daripada nanti Oh, tanggungan. oh, oh ya, siap. Oke. Ya sudah, sebentar 1 menit Kak. ya? 1 menit. Ya, 74. Oke. Oke Kak. Yang sudah mengisi ini Kak Khairul dan Kak Huda. Yang lain monggo denyut nadi 1 menitnya denyut nadi awal itu 1 menit ini Kak. Monggo diisi. Kak Guntur berapa, Kak Heri berapa, Gerakannya Kak Dewi berapa? melakukan Oke, sebentar. Apa namanya mengukur denyut nadi dulu, menghitung denyut nadi awal dulu. Kalau sudah baru 1 menit. Oke Kak Nur Khairul aja kalau sudah siap monggo Kak. Kita amati bersama Kak Nur Khairul. Jumping jack 1 menit, monggo.
Dapat berapa, Kak? Sekarang langsung dihitung denyut nadinya, Kak. Sepuluh detik aja nanti. 14. 14 Ini ya, 14. 14 kali 6. 84 ya. Oke. Kak Dewi, 114, Kak. gimana, Kak? Saya pakai jam, ini denyut nadinya menjadi 114. Oh, 114. Iya, pakai Oke, jam. 114 ya. Enggak ngitungi. Oke. Oke, terima kasih, Kak Khairul. Kak Huda, ini Kak Huda bergerak enggak ini tadi? Sudah bergerak belum ini tadi? Izin jemput anak ya, Kak. Siap Dan, Oke, sudah monggo, Kak. Dan. Untuk tadi Oh, sudah. menjadi 78. Wah, mantap. Yang silang ya ini ya, gerakan tangan silang ya. Oke. Baik, Kak Dewi, monggo. Denyutnya di awalnya berapa tadi? Yang awal belum tak isi, Kak. Bentar. Oh ya, silakan diisi. Wah, Kak Heri Eko. Kak Heri Eko ini tadi memilih loncat di tempat. Loncat di tempat dari 72 118. Oke. Kok di situ? Kak Heri kelahiran tahun berapa nggih Kak Heri nggih? Kak Heri Eko. Kak Dewi Sulastri kelahiran tahun berapa, Kak? 85, Kak. Oh, Wis tua, Kak. masih muda. Tadi Masih enggak muda itu. lari turun tangga karena ngambil barang. Sekalian berarti tadi, Kak. Iya. Oke. Baik. 220 dikurangi. Berarti usia saat ini ke 9 deh, Kak Dewi deh. 220 dikurangi 181. Oke. Denyut nadi maksimalnya Kak Dewi Sulastri adalah 181. Monggo udah bergerak belum nih Kak Dewi nih? Kalau Kak Nur Khairul tadi 114. Amin. 99. Sudah, Kak, setelah melakukan gerakan denyut nadinya jadi 98. Oke, 98 Kak. Mantap. Saya isikan 98. Sip.
Berarti Kak Dewi ini sangat bugar ya, sangat bugar sekali, sangat sehat, sangat bugar. Jadi kalau apa ini gerakan silang tangan menyentuh kaki 1 menit masih enteng untuk Kak Dewi Sulastri. Untuk Kak Nur Khairul juga masih ini enteng ya, masih tergolong enteng untuk karena dari apa denyut nadi maksimalnya kan sangat jauh ini, masih jauh sekali. Apalagi Kak Dewi ini ya. Kak Heri juga sepertinya enteng ini, enteng sekali. Apalagi Kak Huda, ulah ini seperti tidak melakukan ini. Padahal ya melakukan. Alon-alon Mas gerakane mau. Oh iya, boleh bisa. Sangat enteng berarti ya buat Kak Huda. Kak Niku Heri suhu juga. niku Kak Daniel. Suhu. Kak Huda itu suhu Ya. itu Kak Daniel. Oh, ya. Saya mau Oke, baik, melakukan Kak. gerakan, mohon maaf enggak bisa ini Kak Daniel. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, terima kasih, Kak. Ya, yang bisa saya amati dari data ini berarti dari kelima gerakan itu kakak-kakak masih tergolong mudah nih, masih tergolong intensitas rendah ini buat kakak-kakak. Artinya setelah ini masih bisa melakukan kegiatan lanjutan, artinya latihan yang porsi latihan yang selanjutnya masih bisa dilanjutkan. Tapi apabila ini sudah hampir menyentuh denyut nadi maksimal, masih ingat ya kakak-kakak untuk mencari denyut nadi maksimal caranya bagaimana? 220 dikurangi usia, itu nanti dapat denyut nadi maksimal. Apabila sudah gerakan yang dilakukan itu setelah melakukan gerakan denyut nadi akhirnya menjadi tinggi, artinya hampir 100%, nah itu tolong di-stop ya. Kalau tidak nanti fatal akibatnya. Kalau saya lihat datanya ini kakak-kakak semua dalam kondisi yang baik, sehat bugar ya. Sehat bugar untuk melakukan gerakan selanjutnya atau aktivitas latihan selanjutnya bisa sangat mudah ini, sangat enteng lah buat kakak-kakak semua. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya lanjutkan di slide-nya. Oke, yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Monggo, bisa kakak-kakak langsung jawab atau bisa dituliskan di kolom chat. Kita analisis sekarang. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Monggo Kak. Kak Huda. Monggo Kak Huda. Gimana Kak cara melihat apakah latihan yang dilakukan tadi sudah benar Kak? Tadi ada berapa gerakan, milihnya gerakan nomor berapa, terus apakah gerakannya sudah dilakukan dengan benar? Caranya bagaimana? Bisa langsung dengan open mic atau menuliskan di kolom chat. Monggo, Kak. Saya tunggu. Belum ada yang masuk ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan dijawab salah satu saja. Adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan?
Efek tersebut mengindikasi apa? Menurut Kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Monggo Kakak bisa dijawab semuanya atau salah satu? Ini mau menjawab bingung ini Kak. Soalnya tadi bingungnya kan di mana Kak? bergabungnya telat, jadi nggak mengikuti dari awal tadi. Oke baik, Nggih Kak Jatu. Tadi kita tuh melakukan role play Kak Jatu, Ya. untuk melakukan gerakan ini. Gerakannya ada 5, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, loncat di tempat. Iya. Kemudian kakak-kakak memilih salah satu gerakan yang mau dilakukan apa. Nah, ini gerakannya seperti ini. Kemudian kakak-kakak melakukan sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan di sini. Tentu setelah melakukan kegiatan ada peningkatan denyut nadi atau denyut jantung. Itu kakak-kakak. Ada yang masuk tadi sebentar. Saya bacakan tadi. Oh ya, nomor satu Kak. Set. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Dilihat, disesuaikan dengan contoh gerakan yang benar. Wah ya, betul. Tinggal mencocokkan saja nih Kak. Gerakannya kan sudah dicontohkan, ada contohnya, ada peraganya, tinggal dicocokkan saja sudah sesuai atau belum. Betul Kak Uda, terima kasih Kak Uda. Monggo kakak-kakak yang lain. Adakah efek yang Bapak adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efeknya apa? Ketiga, efek tersebut mengindikasi apa? Yang ketiga, menurut kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, monggo dijawab. Kalau nomor 1 sudah, sekarang jawab nomor 2, 3, dan 4. Monggo. Kak Uda juga boleh jawab lagi, tidak apa-apa. Oke, nomor 2 dari Kak Heri Eko. Adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efeknya denyut nadi, apa tadi? Bentar. Denyut nadi meningkat. Iya, betul. Pastinya denyut nadi meningkat. Apakah ada yang tidak meningkat tadi? Sepertinya meningkat semua, gitu. Denyut nadinya meningkat. Kemudian efek tersebut mengindikasi apa? Wah, dari Kak Uda belum ada efeknya dikarenakan gerakan yang dilakukan tidak maksimal. Oke, mungkin gerakannya pelan-pelan sekali gitu ya Kak ya. Jadinya eh, belum ada efeknya. Berarti belum sesuai dengan apa yang dicontohkan. Nah, itu slow Kak. Mungkin lebih slow dari apa yang dicontohkan di video itu tadi. Oke, terima kasih Kak Uda. Melanjutkan nomor 3, efek tersebut mengindikasikan apa? Efeknya tadi kan denyut nadinya meningkat. Artinya ada perubahan metabolisme di tubuh kakak-kakak gitu. Jadi eh, tubuh kita itu diciptakan dengan sempurna. Artinya diciptakan oleh Tuhan itu dengan sempurna, mampu beradaptasi di manapun dia berada. Jadi kalau kita bergerak, otomatis suplai darah ke bagian tubuh yang bergerak itu lebih banyak daripada yang tidak bergerak. Artinya ada perubahan metabolisme di situ. Makanya perlu memompa darah yang tadinya mungkin duduk-duduk santai, kemudian ada gerakan ya harus dipompa lebih ya. Artinya itu ya adaptasi fisiologis dan adaptasi metabolisme di tubuh kakak-kakak semuanya. Oke, nomor 4.
Menurut Kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi tadi sebelum dan setelah latihan? Mau menjawab suara ada Pak Ibnu Kakak? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Kak. Kak udah. Salam sekalian untuk Pak Ibnu ya. Ditunggu badminton lagi ke Juwangi gitu Kak. Udah jarang main ke Juwangi tuh Pak Ibnu itu. Monggo kakak-kakak bisa dijawab. Apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Tentunya apa? Monggo lo Kak, bisa jawab lagi. Kak Heri juga boleh menjawab lagi. Dewi ini kemana ini Kak Dewi? Halo Kak Dewi. Dalam. Oh iya, saya kira masak Kak Dewi. Ini menurut Gimana saya Kak Dewi? meningkatnya itu Oh iya Kak. karena kebutuhan kadar oksigen sebelum dan sesudah latihan itu berbeda. Oh ya, Jadi oke, kerjanya terima kasih. jantung lebih ekstra kalau pas latihan itu. Ya, oke, terima kasih Kak Jatuh. Itu karena latihan ya. Berarti karena gerakan yang dilakukan dalam latihannya, gitu, Kak. Iya. Makanya denyut nadi sebelum dan setelah latihan itu berbeda. Terima kasih Kak Jatuh. Selanjutnya, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Monggo. Nah, misalnya ini ada pertanyaan yang terakhir, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Monggo. Monggo Kak Dewi tadi mau memberikan pendapat, monggo. Menurut Kak Dewi, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Sambil menunggu Kak Dewi, mungkin yang lain bisa juga menuliskan di kolom chat. Tidak ada yang salah di kakak dan tidak perlu sungkan dalam kebaikan. Monggo. Monggo Kak, langsung saja bisa ditulis atau langsung berkomentar. Oke, dari Kak Uda udah masuk. Menurut Kak Uda belum Kak, karena bentuk gerakan tadi biasanya masih menggunakan metode komando. Oke, dari Kak Uda itu menurut Kak Uda belum karena tadi pada dasarnya dengan komando. Kalau dari Kak Heri Eko Adrianto ini, ya karena keputusan dan pelaksanaan diambil oleh siswa sendiri. Oke, mantap. Ada perbedaan pendapat dari antara Kak Uda dan Kak Heri. Kalau Kak Huda tadi belum, kalau Kak Heri sudah ya, karena keputusan dan pelaksanaan diambil oleh siswa sendiri. Oke, terima kasih Kak. Monggo kakak-kakak yang lain cenderung yang memilih masih 50-50 ini antara Kak Huda dan Kak
Heri karena baru 2 yang masuk. Monggo cenderung yang mana? Apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Sertakan alasannya juga, tidak apa-apa, monggo. Ada berapa nih yang bergabung ini? Ada 11 yang bergabung. Monggo Kak Dewi, Kak Eka Kartika, Kak Guntur, Kak Jatuh, Kak Kaya, Kak Sulaiman, Kak Yudi, monggo bisa berkomentar tentang pembelajaran tadi. Apakah sudah mencerminkan pembelajaran berpusat pada peserta didik? Apakah sudah cukup? Tidak ada yang berpendapat lagi? Sepertinya sepertinya sudah. Ini jam-jam rawan ini sebenarnya. Jam-jam siang ini rawan sekali Kak. Ini kalau di SD saya ini kan sedang tes ya, sumatif tengah semester nih. Ya, untuk SMP, SMA, SMK saya kurang tahu. Oke, kalau tidak ada yang berkomentar lagi, 50-50 tadi, karena ada dua pendapat yang berbeda antara dengan Kak Huda dan Kak. Oh, ini ada Kak Jatuh masuk. Oke, ya karena peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran seperti gerakan tadi. Oke, baik. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak Jatuh. Berarti Kak Jatuh menguatkan bahwa pembelajaran tadi sudah mencerminkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, menguatkan dari pernyataan dari Kak Heri. Terima kasih Kak Jatuh. Oke, saya lanjutkan. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Nah, ini saya tidak memakai Jamboard, kakak-kakak lebih efisien saya menggunakan slide ya. Saya kopikan dulu linknya. Monggo kakak-kakak bisa membuka linknya di situ, bisa dikerjakan di situ, ditulis di situ. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran sudah disinggung tadi di awal-awal tadi, tinggal dituliskan kembali di slide ini, nggih, Kak. Peran gurunya apa? Dikasih nama, nggih, Kak. Ya sudah ada yang masuk ini, ditulis namanya, nggih, Kak. Peran guru sebagai fasilitator. Oke. Kak Heri, terima kasih Kak Heri. Siswa sebagai Dewi bisa menuliskan di
bawahnya gitu. Oke, dari Kak Heri, peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Peran peserta didiknya, siswa memilih aktivitas sehingga berperan aktif dalam pembelajaran. Oke. Tadi di awal-awal sudah disinggung ya, kita bahas sedikit tentang peran guru sebagai apa dan peran peserta didik seperti apa. Tinggal menuliskan lagi. Ini satu lagi, minta model satu lagi untuk berpendapat. Terima kasih Kak Heri atas pendapatnya. Oke, di bawahnya masih ada Kak Yudi, perancang fasilitator. Oke. Motivator. Oke. Penilai. Oke, baik. Wah, banyak sekali Kak Yudi. Mantap. Lebih detail, mendetil ya. Monggo Kak Dewi, silahkan menuliskan peran guru. Oke. Sebagai fasilitator. Oke. Peran siswanya. Oke. Oke. Peran siswa diminta aktif, artinya siswa berperan aktif ya, untuk mempraktikkan gerakan. Oke, terima kasih kakak-kakak semua tanpa mengurangi rasa hormat. Eh, 3 jawaban ini sudah mewakili ya, menurut saya sudah mewakili semua dari kakak-kakak semuanya. Terima kasih kakak-kakak. Saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi kakak-kakak kita bahas peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student centered learning. Yang pertama adalah peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didiknya aktif dalam, maaf, ini saya bacakan untuk peran gurunya dulu saja. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan peran peserta didik adalah yang pertama, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Kemudian yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Gitu kakak-kakak, ini bisa di screenshot, misalnya mau didokumentasikan, monggo. Ya baik, saya lanjutkan. Dalam SCL atau Student Centered Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar, seperti yang dikatakan oleh kakak-kakak semua yang pada awal sesi kita mulai tadi. Kemudian peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan.
Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student-centered learning. Apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Ini ada jenis-jenis pembelajaran SCL kakak-kakak yang ada 9 di sini, tapi sebetulnya lebih dari 9 ini yang mungkin belum dicatatkan atau dituliskan di sini. Yang pertama ada small group discussion, ada role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, dan project-based learning seperti yang dikatakan oleh Kak Nur Khairul tadi di awal. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak dari jasmani, dari sosial, dari emosionalnya, dan dari mentalnya. Untuk jenjang sekolahnya ada PAUD, SD, menengah atas. Cocokkan karakteristik berikut mana bidang dan usia yang sesuai. Karakteristik atau aktivitas: berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Bidangnya jasmani, sosial, emosional, mental. Usianya berapa? Monggo kakak-kakak bisa dicermati dulu. Berjalan, berlari, merangkak, aktivitasnya itu. Nah, bidangnya apa? Kita lihat. Wah, malah langsung berarti ini ya. Oke, kalau langsung. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu bidangnya di bidang jasmani. Untuk usianya, karakteristik usianya ada di 0 sampai 2 tahun. Kemudian anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu bidangnya sosial di usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu ada di bidang emosional usianya 6 sampai 12 tahun. Kemudian karakteristik atau aktivitas anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik itu ada di bidang mental di usia 6 sampai 12 tahun. Mari diskusi, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Oke, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Di Student-Centered Learning atau SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, seperti yang slide sebelumnya bahwa ternyata anak-anak itu unik, diciptakan unik, mempunyai kecenderungan atau karakteristik sendiri-sendiri yang lebih dominan kemana gitu ya. Ada yang kalau di pembelajaran yang sebelumnya yang mungkin pernah kita dapat, itu kan karakteristik peserta didik bisa dilihat dari minat, bisa dilihat dari kesiapan belajar gitu. Ada yang karakteristiknya auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik begitu kakak. Artinya kita harus mempertimbangkan karakteristik mereka dalam menyajikan sebuah materi gitu. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bagaimana kakak? Berpusat pada peserta didik. Iya, betul. Berpusat pada peserta didik. Kuncinya itu memang salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kalau dilanjutkan, apa itu
pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah suatu upaya sadar dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nih, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini dari Tomlinson. Seperti yang kita tahu, diferensiasi ada tiga nggih kakak-kakak, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi. Kemudian untuk diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Oke, ini nanti dilakukan di LMS ya kakak. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus dijawab oleh kakak-kakak semuanya. Ini pertanyaannya ada dua. Adakah kendala kakak dalam yang kakak alami dalam melakukan strategi belajar diferensiasi di dalam PJOK? Ada gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Itu bisa didiskusikan dan dikomentari dalam LMS. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS kakak. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Oke, gitu. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Begitu kakak-kakak. Yang terakhir adalah terima kasih. Oke, sampai di slide terakhir ini apakah bisa dibungkus? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Monggo kakak-kakak. Bisa dibungkus nggih? Bisa, Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Dewi, terima kasih Kak Jatuh atas jawabannya, atas responnya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Kak Kaya. Oke Kak Huda, siap. Ngantuk. Memang jam rawan gitu Kak ini, kalau siang-siang kayak gini. Kalau enggak disambi dengan maksudnya ini sudah ada kopi, teh. Nah, itu maksud saya. Ya, diberi pelengkap seperti kopi, atau teh jumbo, koko. Nah, itu lah. Habis makan mau minum kenyang ngantuk. Nah, cocok untuk tidur ini malah belajar gitu Kak. Tapi saya harapkan kakak-kakak semuanya fokus jadi bisa menerima apa yang saya berikan kakak semua. Gitu kakak-kakak. Tidak ada yang ditanyakan nggih? Cukup nggih? Cukup, Kak. Oke. Terima kasih kakak. Kita ada di penghujung sesi. Apabila saya dalam membersamai kakak-kakak selama 2 JP ini, 2 jam pelajaran dari jam 1 tadi sampai jam 2:30 ini, dalam penyampaian saya masih ada kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa, perlu saya informasikan lagi kepada kakak-kakak semuanya,
apabila tidak ada kendala, itu untuk Gmeet tolong kakak-kakak masuknya lewat LMS gitu. Jadi biar terrecord aktivitas kakak-kakak semua. Jadi nanti di akhir proses PKG ini nanti bisa 100% gitu Kak. Nanti kalau sudah melewati semuanya sampai akhir sudah dibuka-buka ternyata kok masih belum 100%, berarti itu ada yang terlewat kakak-kakak. Mungkin itu tadi karena waktu Gmeet itu masuknya lewat link yang saya bagikan, bukan lewat dari link LMS. Begitu kakak semua. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa pembelajaran ini kan bersyarat, artinya untuk melanjutkan ke pembelajaran yang akan datang itu harus mengerjakan atau melewati modul-modul yang harus dipelajari terlebih dahulu. Jadi modul 1 selesai, baru modul 2 terbuka. Jadi memang urut ya kakak-kakak. Kemudian saya ingatkan untuk tugas-tugas jangan sampai tidak mengerjakan karena juga termasuk dalam penilaian kakak-kakak. Untuk yang terlambat tidak masalah, yang penting tetap dikerjakan karena sekali lagi saya saya sampaikan bahwa sebaik-baiknya tugas adalah tugas yang dikerjakan dan selesai, apalagi dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan baik gitu. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya Kak. Ya Kak. Ya Kak. Siap Kak. Saya minta tolong untuk salah satu untuk memimpin doa penutup, monggo. Awas Cik. Monggo, nggak jatuh atau nggak siapa? Monggo salah satu untuk memimpin doa. Tadi sudah dibuka dengan sangat khusyuk oleh Kakak Dewi Sulastri. Baik, mungkin Kak Khairul aja yang ini kayaknya sudah siap. Minta tolong untuk memimpin doa ya Kak. Sepertinya yang lain sudah lelah. Gimana Kak? Baterainya low semua. Minta tolong memimpin doa ya Kak. Doa penutup. Alhamdulillah, mohon maaf saya sendiri baru datang. Saya mewakili teman-teman. Ya, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan diterapkan kepada anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya mohon maaf, kalau salah saya kembalikan kepada Fasil Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur Khairul atas kesediaannya untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Yang terakhir saya minta tolong teman-teman, kakak-kakak semuanya untuk on cam dulu, kita foto dulu ya, foto bersama. Nah, ini terlihat ini. Kak Dewi belum terlihat. Kak Dewi Sulaiman, Kak Huda bisa ngambil beralih ke HP dulu. Paksi, wah ini Kak Dewi ini terlihat ini. Sulaiman belum terlihat. Kak Guntur, monggo. Apakah? Guntur, ayo. Kalau tidak ada kendala, monggo on cam. Pak Puji.
Nggih, Kak Guntur, terima kasih. Sini Kak Wahab. Saya tidak on time, nggih. Oh iya, terima kasih Kak Sulaiman, sudah terlihat. Mantap. Kak Puji belum terlihat. Oh iya, baik. Saya izin nggak on time ya. Ya saya izin ya, izin ya, maaf Ji. Baru nyampe rumah terus ya maaf Ji. Nggak apa-apa. Saya undur diri aja ya, biar nggak itu. Baik, nggak apa-apa. Biar terrecord dulu. Oke, waalaikumsalam. Malah live itu Bu Puji. Oke. Yang bisa bantu saya untuk screenshot siapa ya? Kak Dewi bisa bantu saya untuk screenshot ya? Oke. Pakai gaya yang gimana ini Kak Dewi? Pengarah gayanya. Lain, kemarin kan sudah saya. Ayo, monggo yang lain. Ada ide punya gaya yang baru Mbak Menawi? Karena di bidang Bukayah. mungkin lebih expert. Oke, kayak begini ya. Oke, yuk semua begini. Sebentar. Oke. Lakon gaya gitu. Oke, gayanya begini. Oke. 1, 2, 3, ya. Belum ini. Oke. Ntar langsung saya Sekali kirim lagi masalah ya. kemarin malah nggak tuh. Oke. Sekali lagi ya. Monggo. 1, Ya. 2. Oh, kok sudah ditutup semua? Ayo, yang ada ini aja. 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Rojo nganggo miring-miring. Saya cukupkan, monggo bisa melanjutkan aktivitas semuanya. Kak Heri, sukses. Acara apa itu kayak gitu? Sama. Sukses intinya, pokoknya sukses. Tapi sampai ketiduran Kak. Nggih. Monggo bisa melanjutkan aktivitas. Bukaya, Begar. Nggih, sampai